Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku DJ Official. Kali ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman gimana caranya supaya hasil video yang udah kita edit bisa hasilnya itu atau resolusinya itu lebih bagus atau tidak berkurang sama sekali. Aku menggunakan aplikasi editing yang biasa aku pakai, yaitu VN ya. Jadi di sini bakalan aku bahas cara setting edit video melalui VN. Tapi sebelumnya subscribe dulu channel YouTube aku supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Langsung aja yuk ke tutorialnya atau cara settingannya supaya video yang kita edit di aplikasi VN itu resolusinya atau hasilnya itu tetap lebih baik. Guys, sebelumnya aku sama sekali nggak di endorse sama aplikasi editing VN ini. Aku cuma mau berbagi aja buat teman-teman yang ngerasa bahwa kenapa sih kalau misalnya video yang udah kita edit itu resolusinya semakin kecil. Nah, di sini bakalan aku bahas dan ini tuh berlaku banget buat teman-teman yang suka edit video di TikTok. Oh iya ya, for your information juga bahwa seperti yang kalian ketahui, aplikasi TikTok itu tidak mendukung video yang resolusinya itu sampai 4K ya. Video yang diupload di TikTok itu resolusinya maksimal paling bagus adalah 1080 pixel. Di sini tentunya teman-teman juga harus mengedit dulu kan, kalau misalnya membutuhkan ada beberapa caption, kemudian hal-hal lain yang perlu kalian editing. Nah, aku merekomendasikan buat editing yang paling gampang adalah di aplikasi VN. Nah, seperti itu ya guys. Nah, setelah kita udah selesai edit kan otomatis kita harus menyimpan atau mengekspor dari aplikasi VN itu ke galeri kita. Nah, otomatis muncul pengaturan-pengaturan yang ada di aplikasi VN ya. Nah, di aplikasi VN itu antara lain adalah berapa resolusinya, kemudian berapa FPS-nya, kemudian harus HDR atau enggak gitu, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini aku mau jelasin pengaturan apa yang biasa aku pakai supaya videonya itu tetap sama kayak yang kita simpan di galeri sebelumnya. Nah, yang pertama settingan yang harus kalian setting adalah dari resolusi ya. Seperti yang udah aku jelasin sebelumnya bahwa resolusi di aplikasi TikTok itu maksimal cuma 1080 pixel ya. Jadi jangan kalian itu mengatur ulang itu sampai dengan 4K gitu, karena itu nggak bakalan support ke aplikasi TikTok itu sendiri. Seperti itu. Nah, di sini bakalan aku jelasin sebenarnya resolusi itu apa sih dan penting nggak sih gitu ya kalau misalnya kita nyeting ulang di aplikasi editing gitu ya. Nah, aku jelasin bahwa resolusi adalah ukuran video untuk mempertajam ketajaman suatu image atau suatu video gitu ya. Jadi ketika resolusinya semakin tinggi, otomatis video itu semakin tajam dan semakin jelas gitu kan. Nah, ini resolusi juga penting banget gitu ya. Tapi untuk TikTok sayang banget ya nggak sampai 4K. Kalau YouTube mungkin bisa ya sampai 4K gitu ya. Nah, semuanya itu tergantung ke aplikasi atau sosial media teman-teman yang bakalan teman-teman upload videonya itu. Seperti itu. Lanjutnya, settingan yang kedua adalah FPS ya. Jadi settingan FPS itu maksimalkan saja sampai dengan 60 FPS gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman itu sudah mengambil videonya dari handphone teman-teman atau kamera teman-teman gitu ya, udah bener-bener 60 fps gitu. Nah, kalau misalnya handphone yang sekarang itu biasanya udah support ya video dengan resolusinya itu sampai 60 fps ya. Kayak handphone aku alhamdulillah udah sampai 60 fps. Jadi kalau misalnya kita edit di aplikasi VN terus kita juga udah mencantumkan 60 fps, ya mungkin nggak bakalan berubah hasil videonya karena memang sudah paling tinggi gitu ya. Nah, FPS itu apa sih ya? Jadi aku mau jelasin dulu bahwa FPS adalah
Jadi frame per second atau FPS itu jumlah frame gambar yang ditampilkan oleh graphic card per detik secara berurutan. Jadi semakin FPS-nya tinggi yang ditangkap di dalam 1 detik, maka akan semakin mulus gambar atau video yang dihasilkan. Selanjutnya apa perbedaan antara 30 fps dengan 60 fps? Jika dalam videomu itu terdapat 30 fps, maka ada 30 frame gambar yang muncul di dalam suatu videonya per 1 detik gitu. Ngerti nggak sih? Kalau misalnya enggak ya pokoknya seperti itulah ya. Jadi semakin tinggi FPS-nya itu semakin bagus gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah ambil tag videonya itu emang awalnya itu udah 60 fps. Jadi semakin bagus banget ya. Gitu ya. Dan semuanya itu udah ada di settingan kamera kalian masing-masing ya guys. Coba kalian cek aja ke pengaturan kamera dari masing-masing kamera atau handphone kalian gitu. Selanjutnya di sini adalah ada mbps. Mbps ya. Jadi settingan yang wajib kalian setting di aplikasi edit video adalah mbps atau average bitrate ya. Sebetulnya mbps itu berpengaruh terhadap kualitas video dan besar atau kecilnya suatu file video kamu. Di sini ada beberapa rekomendasi mbps yang sesuai dengan jumlah pixel video kamu. Jadi kalau misalnya di TikTok itu kan pakai pixelnya 1080 pixel, maka rekomendasi mbps-nya adalah 10 mbps ya. Nah, setelah aku searching juga di TikTok, ternyata berapa sih mbps dari suatu video TikTok yang emang direkomendasikan dari TikTok itu sendiri. Nah, ternyata di TikTok hanyalah 516 kbps ya, jadi nggak sampai 10 mbps. Jadi kalau kbps itu lebih bawah atau lebih rendah tingkatannya dari mbps gitu. Jadi meskipun kita udah setting sampai dengan 100 mbps atau 1000 atau 10.000 mbps, tapi kalau TikTok cuma merekomendasikan 516 kbps, nah itu justru bakalan menambah size video kita yang kita upload gitu ya. Jadi percuma dong kita udah naikin mbps tapi hasilnya menurut aku videonya tuh sama aja, cuma berpengaruh ke ukuran atau file size di video itu gitu. Jadi kalau menurut aku settingannya cukup dengan 10 mbps aja, karena itu udah di atas syarat video TikTok yaitu 516 kbps ya. Jadi kalau 10 mbps tuh menurutku udah pas banget lah gitu. Terus itu juga bisa mengurangi jumlah size atau besaran kualitas video kita, besaran size video kita gitu ya. Jadi kalau misalnya mbps-nya itu semakin kecil gitu ya, untuk TikTok itu sendiri kan udah ada syaratnya itu ternyata 516 kbps ya. Jadi kalau misalnya kita pakein 10 mbps tuh udah cukup lah, worth it lah gitu ya, dan itu bisa mengurangi size video kita juga dan nggak cepet habis juga kan memori handphone kita gitu guys. Ya catatan juga ya bahwa menaikkan bitrate itu tidak berpengaruh terhadap kualitas video yang sudah buruk. Jadi kalau misalnya kita udah mengambil gambar yang sudah buruk kualitasnya di awal, kemudian kita menaikkan bitrate-nya, itu gak berubah sama sekali gitu. Selanjutnya yang kedua adalah menaikkan bitrate itu hanya akan memperbesar size file itu sendiri gitu ya. Menaikkan bitrate juga teman-teman harus tahu support atau enggak gitu. Kalau misalnya kita mau di-upload di TikTok itu support atau enggak kalau misalnya bitrate-nya itu terlalu tinggi gitu. Selanjutnya kalau misalnya menurunkan mbps juga itu akan berpengaruh ke kualitas video kita. Ini pilihan teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau tetap mengikuti settingan default dari suatu aplikasi editing video, kan di situ udah di setting awalnya tuh berapa mbps gitu ya. Kalian nggak usah merubahnya juga nggak apa-apa sih ya. Nah, kalau aku sih karena menurut aku 10 mbps itu udah cukup banget gitu ya di aplikasi TikTok, makanya aku rubah. Jadi semuanya adalah pilihan, mau ikutin default dari aplikasi itu atau memang dirubah menjadi 10 mbps gitu ya. Yang terakhir di aplikasi editing video itu biasanya ada HDR ya. HDR itu adalah teknologi yang menghasilkan gambar
dengan kontras besar antara warna gelap dan warna terang. Menampilkan tingkat akurasi gambar dalam variasi warna yang lebih detail ya. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan mengenai HDR. Kalau di aplikasi editing VN, kalau yang biasa aku pakai itu nggak usah kalian aktifin HDR-nya, karena menurut aku ketika kita mengaktifkan HDR itu videonya akan lebih terasa lebih pucat gitu ya. Jadi ya udah biarin aja warnanya sesuai dengan apa yang orisinil di video itu. Kalau menurut aku itu, tapi itu semua pilihan juga ya guys. Kalau misalnya teman-teman yang suka ngedit video juga nih, biasanya pengen menambahkan font gitu ya, karena dari aplikasi editing itu sedikit sekali font yang tersedia di aplikasi bawaannya gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman pengen menambahkan fontnya, kalian download aja dari Google gitu ya. Nah, biasa aku pakai itu adalah DaFont. Di sana banyak font-font yang estetik banget ya. Jadi kalau misalnya di TikTok itu kan selain mengedepankan video dengan kualitas yang bagus juga, bisa didukung dengan font-font yang lucu-lucu gitu, yang estetik gitu. Nah, di sana aku selalu download di DaFont. Dan paling aku suka itu adalah Gini Reguler ya. Jadi Gini Reguler itu biasa dipakai oleh seleb-seleb TikTok buat nge-review, buat ngasih tulisan-tulisan yang lucu dan imut di video TikToknya. Seperti itu ya guys. Thank you yang udah nonton, semoga kali ini bermanfaat. Dan untuk pengaturan di resolusi aplikasi TikTok itu udah aku jelasin detail, semoga kalian paham juga, dan semoga ini bisa membantu buat teman-teman yang pemula gitu ya, atau yang masih belajar supaya video TikTok tuh hasilnya itu bagus ya. Itu sih. Dan thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku, dan share video ini juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian itu tahu informasi mengenai editing atau pengaturan edit di aplikasi VN ini. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Bye. See you.